Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Alasannya jelas. Itu kata Salomo. Kemudian apa kata Agur bin Yake? Kenapa kita harus belajar pada semut? Semut menurut Amsal pasal 30 ayat 23 adalah bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemalas menjadi sebuah persoalan yang serius dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita mulai dari kemalasan dalam kekristenan. Pada prinsipnya, setiap kita diciptakan oleh Allah untuk bekerja dan melakukan pekerjaan baik supaya berguna bagi orang lain. Ini bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Setiap orang, siapapun dia, adalah ciptaan Allah yang kemudian diciptakan untuk bekerja. Bahkan dalam Efesus dikatakan di sana bekerja keras, bukan bekerja setengah-setengah. Karena dengan bekerja keras, maka kita dapat melakukan yang namanya pekerjaan baik. Tidak ada pekerjaan setengah-setengah yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu hanya dapat dihasilkan dari pekerjaan sebagai usaha untuk bekerja keras. Dan pasti sesuatu yang baik itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam kekristenan, kemalasan tidak mendapat tempat. Dengan kata lain, dalam kekristenan, kemalasan merupakan sesuatu yang ditolak. Karena kemalasan dilihat justru menjadi seperti hama. Kita tahu, hama itu bagaimana? Pada prinsipnya, hama itu yang dihasilkannya dan yang dilakukannya adalah merusak dan kerusakan. Seorang pemalas ibarat hama yang pekerjaannya hanya merusak. Apa yang dia rusak? Yang dia rusak dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun mengalami dampak dari kerusakan itu. Hal yang lain, malas adalah dosa. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, sudah jelas di sana bahwa Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bekerja, mengusahakan, memelihara alam ciptaannya. Jadi sejak manusia diciptakan, mandat untuk bekerja itu sudah melekat dalam kehidupan orang percaya. Sehingga bagi orang yang malas, berarti dia tidak menjalankan atau menuruti atau mentaati mandat tersebut. Dan setiap orang yang tidak menuruti perintah Allah, berarti dia melawan Allah. Dan setiap orang yang melawan Allah, pasti akan jatuh ke dalam dosa. Dalam tradisi Kristen, malas dimasukkan dalam salah satu dari 7 dosa maut. Yang kemudian dipertegas kembali oleh Bill Graham dalam tulisannya. Nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian, kemalasan
pada dasarnya mencederai semangat ora et labora, berdoa dan bekerja. Ora et labora itu bukan hanya bicara sebelum kamu bekerja kamu berdoa, atau kalau kamu mau bekerja berdoa. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara ora et labora itu bicara tentang keseimbangan hidup, baik secara rohani maupun secara jasmani. Bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan rohani kita kalau kita malas berdoa? Dan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita kalau kita malas bekerja? Sehingga ketika kemalasan terjadi, justru yang akan muncul adalah ketidakseimbangan hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan kitab Amsal, maka sesungguhnya kitab ini bersifat hukum kausatif. Hukum kausatif itu ada sebab dan akibat. Inilah yang selalu menjadi penekanan dalam kitab Amsal. Sebab, akibat. Contoh, orang malas akan diterjang badai kemiskinan. Sebabnya malas, akibatnya diterjang badai kemiskinan. Hal yang lain, orang malas adalah orang yang tidak berhikmat. Kalau kita kembali pada ayat pasal 6 ayat 6 tadi. Belajarlah kepada semut supaya kamu menjadi bijak. Orang yang malas adalah orang yang tidak berhikmat. Nah, saudara-saudaraku, sekarang mari kita lihat kalau tadi kita lihat kemalasan dalam kekristenan. Sekarang mari kita lihat bagaimana pandangan umum tentang kemalasan. Tidak ada orang yang setuju dengan sifat dan karakter malas. Bahkan masyarakat secara umum menolak kemalasan. Apa buktinya? Buktinya kita bisa lihat misalnya dari peribahasa. Rajin panggal titik-titik, malas panggal titik-titik. Rajin panggal kaya, malas pangkal miskin. Rajin pangkal pintar, malas pangkal bodoh. Ini peribahasa yang lahir dalam konsep masyarakat secara umum. Dari peribahasa ini dapat kita lihat bahwa masyarakat siapapun, bukan hanya orang Kristen, semua menolak orang malas. Hal yang lain, bahwa orang malas akan ditendang dari pergaulan. Orang malas tidak memiliki tempat untuk ada dalam pergaulan. Bahkan orang malas cenderung dijauhi orang. Bagian yang lain, misalnya kita lihat dalam relasi kita dalam pekerjaan. Tidak ada pimpinan atau tidak ada bos yang suka karyawan atau bawahan yang malas. Bahkan kalau kita lihat bagian yang lebih serius, justru bukan hanya serius, bagian ini ironis. Kenapa? Karena orang malas benci orang malas. Orang malas sendiri benci orang malas. Coba orang malas dan orang malas duduk bersama. Pasti bertengkar. Karena sama-sama berharap. Sama-sama mau yang satu melakukan sesuatu dan yang satu duduk berpangku tangan. Jadi bukan cuma orang rajin saja yang benci atau tidak suka dengan orang malas. Orang malas pun tidak suka dan benci dengan orang malas. Ini pandangan umum tentang kemalasan. Malas, kenapa banyak orang yang tidak suka dengan orang malas? Karena malas kalau dalam bahasa Yunani namanya oknere. Pengertiannya bukan hanya malas, pengertiannya bukan tidak mau bekerja. Tetapi orang malas itu cenderung menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Orang malas itu cenderung menyusahkan orang lain. Kita bisa lihat bagaimana dengan bicara tentang talenta. Satu orang yang dapat satu talenta,
dia tidak melakukan apa-apa karena katanya dia takut, dan satu talenta itu kemudian dikembalikan lagi pada tuannya. Tuannya marah. Tuannya marah bukan karena dia malas bekerja, bukan karena dia tidak mau bekerja, tetapi tuannya marah karena justru yang dia lakukan hanya menyusahkan tuannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat hakikat pemalas. Malas itu sifat alamiah. Malas itu sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara kemalasan, bukan lagi hanya sebagai sifat semata, tetapi menjadi karakter. Kemalasan yang menjadi karakter menghasilkan pribadi yang pemalas. Kita sering dengar istilah mager. Malas gerak. Bukan malas garuk. Kalau malas garuk, magar. Ini mager. Malas gerak. Salahkah orang mager? Mager itu artinya orang yang membutuhkan waktu untuk istirahat. Mager itu di saat orang mengalami satu kondisi di mana dia kelelahan. Tetapi bukan karena dia tidak mau melakukan apa-apa. Jadi sesungguhnya mager itu enggak salah. Yang salah adalah ketika seseorang memang tidak mau melakukan apa-apa. Karena dia pemalas. Pemalas justru dimiliki oleh orang-orang yang memiliki potensi. Orang-orang yang memiliki potensi besar. Justru mereka lah yang seringkali menjadi pemalas. Nah, saudara-saudaraku, siapa itu pemalas? Kalau menurut kitab Amsal, saya coba cari-cari gitu. Misalnya dalam Amsal pasal 19 ayat 15. Pemalas itu adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Orang malas adalah orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Dan karena itu dia akan sering kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya. Banyak orang yang seringkali beralasan bahwa saya tidak memiliki waktu. Kenapa kamu tidak datang ke dalam ibadah? Saya tidak punya waktu soalnya. Kenapa kamu tidak rajin membaca Alkitab? Saya tidak punya waktu soalnya. Persoalannya bukan karena dia tidak punya waktu sebenarnya. Tetapi karena dia tidak mampu mengatur waktunya dengan bijaksana. Waktu untuk bekerja dipakai untuk bermain. Waktu untuk belajar dipakai untuk main game online. Bahkan waktu untuk tidur dipakai untuk main game online. Jadi bukan karena dia tidak punya waktu, tetapi karena memang orang malas itu tidak mampu mengatur waktunya dengan bijaksana. Yang kedua, orang malas itu yang bagaimana? Masih dalam Amsal pasal 19 ayat 24. Orang malas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang dimulainya. Jadi orang malas itu hanya selalu memiliki ide brilian. Kalau orang bilang omdo, omong doang. Idenya banyak. Saya ketika lihat orang pelihara ayam, ikut. Saya mau pelihara ayam. Lihat orang pelihara ikan, ikut pelihara ikan. Tetapi hanya sampai pada ikut-ikutan. Nggak sampai tuntas. Punya ide tapi tidak menuntaskan. Banyak kita buat acara seperti ini supaya kelihatan bagus. Tetapi cuma sampai pada konsep. Orang malas kayak begitu. Idenya bagus, tetapi ide itu diminta dikerjakan orang lain dan dia sendiri tidak mengambil bagian di dalam. Demikianlah orang malas. Yang ketiga, orang malas
adalah orang yang tidak mau belajar. Inilah yang menjadi penekanan kalau kita perhatikan dalam Amsal pasal 6 ayat 6. Orang malas itu orang yang tidak mau belajar. Maka Salomo katakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Karena memang orang malas itu tidak mau belajar. Kenapa dia tidak mau belajar? Karena orang malas seperti ini adalah orang yang merasa dirinya lebih baik. Dia merasa saya lebih baik dari orang lain. Jadi ngapain saya harus belajar? Orang malas dalam konteks seperti ini adalah orang yang merasa sudah mengerjakan hal-hal yang terbaik. Yang dikerjakan orang lain itu tidak apa-apa. Cemen. I am the best. Nah, orang malas dalam konteks ini adalah orang yang sebenarnya rajin kerja. Tapi kerjanya mengkritik. Suka mengkritik, tetapi tidak mau dikritik. Kerjanya hanya sampai di mengkritik. Yang itu salah, tetapi dia sendiri tidak bisa memberikan contoh yang benar mana. Yang itu tidak tepat, tetapi dia sendiri tidak mampu menunjukkan yang tepat itu mana. Kenapa seperti itu? Karena orang malas adalah orang yang menganggap orang lain selalu salah dan dirinya yang paling benar. Itu orang malas. Kemudian yang berikut, Amsal pasal 24, orang malas adalah orang yang selalu menunda pekerjaan. Kata yang paling akrab, nanti. Selalu ada kata nanti di muka. Bereskan tempat tidur, nanti. Cuci piring, nanti. Semuanya ada kata nanti. Tetapi ketika diajak makan, tidak tunggu-tunggu nanti. Tuh. Bereskan rumah supaya rapi, nanti. Tetapi bagian yang tidak disuruh, malah dilakukan. Bereskan dompet ayah dan ibu. Jadi orang malas selalu menggunakan kata nanti di depan. Nanti. Akhirnya nggak jadi-jadi. Dan yang terakhir, Amsal pasal 26 ayat 13. Orang malas adalah orang yang selalu mencari alasan, bukan kesempatan. Selalu cari alasan. Ketika disuruh, ada saja alasannya. Saya mau, tapi sampai di situ. Saya ingin, tapi ingat, kalau sudah ada kata tapi, berarti yang di depan tidak berlaku lagi. Saya mau, tapi. Ya sudah, berarti tidak berlaku kata saya mau tadi. Orang malas seperti itu. Selalu ada kalimat saya mau, tapi. Saya ingin, tapi. Kata tapi itu otomatis mendelete kata saya mau di depan. Atau secara langsung, sebenarnya yang dia mau katakan, saya tidak mau. Bukan saya mau, tapi. Nah, inilah beberapa ciri khas orang malas. Jadi coba ingat-ingat, coba Anda bertanya pada diri sendiri. Kira-kira saya ada pada poin yang mana? Apakah pada poin yang pertama, tidak mampu mengatur waktu, karena itu selalu cari alasan, tidak bisa melakukan sesuatu dengan dalih saya tidak punya waktu. Atau pada poin yang kedua, saya orang yang memiliki ide, tetapi hanya sampai di ide doang. Atau saya justru orang yang tidak mau belajar karena merasa saya lebih baik dari orang lain. Ngapain mau diajari? Harusnya saya yang mengajar. Atau saya adalah orang yang selalu menggunakan kata nanti. Suka menunda pekerjaan. Atau yang terakhir, saya adalah orang yang selalu mencari alasan, bukan kesempatan. Kalimat yang akrab, saya mau,
Tapi kita masing-masing bisa koreksi. Kita ada pada poin yang mana. Nah sekarang mari kita lihat. Mengapa kita harus belajar pada semut? Luar biasa ya, kalau kita lihat bagian ini. Belajar pada semut. Semut adalah salah satu dari 4 binatang kecil yang dijadikan sebagai, dalam tanda kutip, teladan tentang melakukan sesuatu yang baik. Kenapa kita harus belajar pada semut? Karena semut tentu saja tidak bisa belajar dari kita. Kalau semut bisa belajar dari kita, bisa jadi bukan sarang semut namanya, tetapi kantor semut. Kalau semut bisa belajar dari kita, bukan sarang semut, tapi kantor semut. Karena yang bisa bikin kantor manusia. Tapi luar biasanya malah kita yang lebih cerdas dari semut seharusnya, malah diminta belajar pada semut. Hai pemalas, belajarlah pada semut. Menurut Agur bin Yake, ada 4 binatang kecil yang memberikan teladan tentang belajar yang baik. Semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Nanti Bapak Ibu, teman-teman boleh lihat. Kenapa semut? Kenapa pelanduk? Kenapa belalang? Kenapa cicak? Bukalah di kitab Amsal. Pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ada penjelasannya di sana. Mari kita lihat satu persatu. Kenapa belajar pada semut? Karena semut hidup teratur meski tidak diatur. Beda dengan kita. Malah ketika kita dibuatkan aturan, kita bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Saking cerdasnya. Ada aturan, tapi peraturan itu sebatas lip service atau sebatas tertulis. Tapi tidak halnya dengan semut. Tidak ada aturan, tetapi mereka hidup teratur. Yang kedua, semut pekerja keras dan sabar. Pernahkah Anda ketika melihat semut berjalan, misalnya berjalan di lantai atau berjalan di atas meja, kemudian Anda menaruh jari untuk menghalangi semut? Apakah semutnya mundur? Tidak. Semutnya akan terus maju mencari jalan. Tipe pekerja keras dan sabar. Ketika Anda menghalangi jalannya, dia akan berusaha untuk mencari jalan yang lain. Artinya apa? Orang yang belajar dari semut harus melihat bahwa tantangan di depan itu bukan menjadi penghalang. Tetapi harusnya tantangan yang ada di depan itu menjadi pemicu, pelecut semangat kita untuk berusaha menemukan jalan yang lain. Untuk apa? Untuk berhasil. Yang ketiga, semut berani menghadapi tantangan. Siapa di antara kita yang tidak pernah digigit semut? Semua pasti sudah pernah digigit semut. Herannya semut yang kecil itu berani gigit kita ya. Karena dia lihat bahwa kita ini adalah sebagai saingannya, sebagai tantangan terbesarnya. Dan dia tidak akan pernah mundur. Bahkan ada peribahasa bilang bahwa gajah pun takluk pada semut. Suatu hari gajah dan semut dan binatang yang suka makan semut ini apa namanya? Tahu enggak? Binatang yang suka makan semut, terenggiling loh. Tapir. Tapir katanya. Tapir itu nggak makan semut. Tapir itu makan rumput. Nah, suatu kali semut ketemu dengan terenggiling. Dan pada waktu ketemu, terenggiling bilang, kebetulan, semut kamu akan saya makan. Tapi semut tawar-menawar, tolong jangan makan saya. Dari nego yang panjang, akhirnya terenggiling memberikan tantangan. Kalau kamu bisa mengalahkan gajah, maka kamu tidak akan saya makan. Wah, luar biasa, semut dihadapin dengan gajah. Kalah enggak semut? Justru semut yang jadi pemenang.
Bagaimana cara semut mengalahkan gajah? Semut masuk ke dalam lubang telinga gajah dan menggigit bagian dalamnya sampai si gajah berteriak kesakitan dan kemudian menyerah. Semut binatang kecil tetapi berani menghadapi tantangan. Banyak tantangan besar di depan kita. Jangan sampai justru tantangan kecil sudah membuat kita down, membuat kita goyah, dan akhirnya menyerah. Yang lain, semut mandiri dan percaya diri. Semut bisa mengangkat beban 50 kali lebih berat dari bobot tubuhnya. Mandiri dan percaya diri. Kenapa? Semut selalu berusaha untuk menjadi bisa. Kita pun harusnya seperti itu. Seringkali terjadi, kita belum melakukan sesuatu, tetapi kita sudah menyerah duluan. Kita sudah angkat tangan duluan, padahal kita belum mencoba. Semut mandiri dan percaya diri. Kemudian semut saling memperhatikan dan mau bekerja sama. Ketika semut menemukan roti yang besar, dia tahu itu tidak mampu diangkatnya sendiri. Maka dia akan melibatkan, mengajak semut-semut yang lain. Dan semut-semut tersebut mau membantu, mau bekerja sama untuk mengangkat makanan yang sebesar itu. Dan yang berikut, semut hidup untuk menghidupi koloninya. Semut hidup untuk menghidupi koloninya. Pak Gur ingat ada kalimat bijak dari orang Minahasa. Sito timau tumauto. Keren. Sito timau tumauto. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Jadi manusia itu hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dirinya itu dapat memberikan manfaat, memberikan arti bagi manusia yang lain supaya mereka pun bisa memiliki hidup yang sebenarnya. Semut hidup untuk menghidupi koloninya. Seharusnya teladan semut pun ini menjadi teladan kita. Bagaimana keberadaan hidup kita dapat memberikan arti yang dapat menghidupi hidup orang yang lain. Kita menjadi batu lompatan bagi orang lain untuk sukses. Kita menjadi batu lompatan bagi orang lain untuk memiliki hidup yang bermakna. Jangan sebaliknya, justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku, apa kata Alkitab tentang kemalasan? Kemalasan adalah dosa. Kemalasan adalah dosa. Kenapa kemalasan disebut dosa? Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi orang malas. Tidak ada orang yang diciptakan Allah dengan maksud untuk menjadi malas. Oleh sebab itu, Bill Graham dalam buku yang berjudul 7 Dosa Maut menempatkan malas sebagai salah satu di antaranya. Apa saja 7 dosa maut? Yang pertama, kemarahan. Yang kedua, amarah. Yang ketiga, cemburu atau iri hati. Yang keempat, dosa seksual. Yang kelima, makan lebih dari seharusnya, alias rakus. Kalau orang Manado bilang golojo. Dan yang keenam, malas. Serta yang ketujuh, serakah. Ini 7 dosa maut yang diangkat berdasarkan tradisi Kristen. Malas atau kemalasan adalah dosa. Kenapa kemalasan disebut dosa? Mari kita lihat. Yang pertama, kemalasan adalah bentuk meremehkan kasih karunia Allah. Orang malas adalah orang yang meremehkan, yang menganggap tidak ada apa-apanya kasih karunia yang sudah Allah nyatakan. Yang kedua, orang malas
adalah orang yang mempraktekkan perbuatan tidak adil kepada Allah. Kenapa dikatakan tidak adil? Karena untuk menyelamatkan manusia, Allah sudah bekerja keras supaya manusia memperoleh hidup. Tetapi orang malas justru melakukan tindakan yang sebaliknya. Yang ketiga, kemalasan adalah bentuk pemberontakan pada identitas Kristus yang ditanamkan dalam diri kita. Alkitab menyaksikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingat, kalau Allah itu malas, maka kita pasti tidak ada. Bahkan seluruh alam raya ini tidak ada. Allah menciptakan seluruh isi alam raya ini memperlihatkan bahwa Allah itu tidak malas. Oleh sebab itu kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harusnya, idealnya bukan orang-orang yang malas. Kemudian yang berikut, malas adalah tindakan menjauhkan diri dari Allah. Kenapa disebut sebagai tindakan yang menjauhkan diri dari Allah? Karena yang tadi, malas itu meremehkan kasih karunia Allah, malas itu tidak adil kepada Allah, malas itu memberontak atau pemberontakan pada identitas Kristus, dan setiap tindakan-tindakan akibat dari kemalasan tersebut akan menjauhkan kita dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu bagaimana supaya tidak menjadi malas? Setidaknya ada beberapa hal yang coba saya lihat. Untuk bisa tahu bagaimana supaya tidak menjadi malas, maka kita harus pahami dulu bahwa bekerja itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Ora et labora. Itu kata Kristus. Berdoa dan bekerja. Jadi bukan hanya berdoa, tetapi di sana bekerja. Orang malas adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa alias tidak mau bekerja. Orang yang mau bekerja adalah orang yang menjadi kesukaan bagi Allah. Bagaimana supaya tidak malas? Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Sehingga ketika kita mengejar tujuan tersebut, ada semangat untuk bisa dapat memaknai hidup. Kita mau jadi apa? Kayak lagu bilang, mau dibawa kemana hubungan ini? Oh bukan, hubungan kita. Kenapa saya tidak katakan kita? Karena saya tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Anda. Yang kedua, supaya tidak jadi malas, maka kita harus memiliki motivasi yang tulus. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dipercayakan untuk kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sungguh-sungguh, alias serius. Kalau ada 2 rius, 3 rius juga. Jadi jangan bersungut-sungut, tetapi bersungguh-sungguh. Bagaimana ciri orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh? Ada sukacita. Ada sukacita. Kelihatan bekerja tetapi sebenarnya sedang dongkol. Ini gara-gara dia tidak mau, akhirnya saya yang kerjakan. Bikin susah saya saja. Itu tidak ada sukacita. Kita bekerja tetapi kemudian kita bercerita untuk menjelekkan orang lain. Orang itu memang pada akhirnya itu justru akan merusak, meracuni diri kita. Sehingga pada satu titik tertentu kita akan mengatakan, dia saja tidak mau, ngapain saya yang repot? Kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Ketiga, bagaimana supaya tidak jadi malas? Sudah pasti kalau tidak mau jadi malas, jadi rajin. Tetapi yang ketiga, memiliki perencanaan yang benar. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita rencanakan dengan benar. Jangan tiba-tiba. Karena sesuatu yang dibuat dengan tiba-tiba, pasti hasilnya tidak maksimal. Rencanakan dengan benar. Termasuk mau jadi apa kita ke depan. Seperti apa nanti masa depan kita. Rencanakan dengan benar. Nah, saudara-saudaraku, coba Anda perhatikan. Dari semua orang yang terkenal, semua orang yang berhasil, tidak ada yang berkarakter malas. Sebutkan saja namanya. Siapa orang yang berhasil, siapa orang yang menjadi terkenal karena dia malas? Tidak ada. Tidak ada orang yang terkenal berhasil karena berkarakter malas. Tetapi ada orang yang berusaha untuk memiliki karakter rajin tapi malas. Lebih senang memilih tidur. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Orang malas seperti itu. Bangun tidur, terus mandi, setelah itu tidur lagi. Begitulah orang malas. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kemalasan menjadi karakter anak Tuhan. Malas itu sifat alamiah. Tetapi ketika kemalasan itu menjadi karakter anak Tuhan, maka kitalah yang disebut sebagai pemalas. Apakah ada malas yang positif? Ada. Malas yang positif itu adalah sesuatu yang mengindikasikan bahwa kita beristirahat dari pekerjaan. Tuhan saja menetapkan hari ke-7 untuk beristirahat. Itulah yang disebut dengan mager. Malas gerak karena capek. Kita istirahat sejenak. Nah, setidaknya ada 3 poin yang mau saya katakan. Mari kita perhatikan. 1, orang malas adalah orang yang tidak bijaksana. Itu kata Amsal. Belajarlah pada semut supaya menjadi bijak. Belajar supaya jadi bijak. Bukan jadi bajak. Jadi bijak. Kalau kita tidak belajar, kita akan tetap menjadi malas. Dan karena kemalasan itu, mencerminkan sikap kita yang tidak bijak. Yang kedua, orang yang malas adalah orang yang paling dirugikan. Orang yang paling dirugikan karena kemalasan kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita menjadi malas, yang pertama-tama rugi kita. Malas membaca Alkitab. Malas bersaat teduh. Malas bekerja, yang rugi kita. Bagaimana kita dapat memiliki relasi yang intim dengan Allah kalau kita malas berdoa, malas membaca Alkitab, malas beribadah? Ya akan rugi kita kalau kita malas belajar. Tiba-tiba muncul nilai merah. Protes. Bahkan sampai ajak orang tua. Yuk protes. Ini kenapa saya nilainya 0? Ada orang tua yang telepon, Pak Guru. Anak saya setiap pelajaran hadir. Saya mendampingi. Bahkan tidak ada satu ulangan pun yang dia tidak kerjakan. Saya pastikan. Pak Guru tunjukkan di layar monitor. Ini loh data ulangan CP 10.1 tidak dikerjakan. Ini loh absennya. Orang tuanya ngomong, kalau itu berarti di luar kontrol saya. Loh, katanya selalu dampingi, selalu awasi. Nah, yang rugi kita sendiri. Dan yang terakhir, ingat dan sadarilah, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu,
akan berdampak baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan. Jangan berpikir ini sesuatu yang kecil. Sebab justru sering terjadi sesuatu yang kecil itu memiliki dampak yang besar. Tidak selalu sesuatu yang besar berdampak besar. Sering terjadi sesuatu yang kecil lah yang memiliki dampak yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.